Shalom, selamat siang. Hari ini saya mau sharing tentang puncak destiny. Tuhan punya cara untuk mengangkat setiap kita dengan caranya yang ajaib, ya. Karena Tuhan punya wewenang, Tuhan punya kuasa, dan Tuhan berdaulat atas setiap kita. Contoh-contoh di Alkitab banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi teladan bagi kita. Kenapa perjanjian lama harus ada? Supaya kita bisa tahu bagaimana cara Tuhan bekerja untuk setiap kita. Daud yang tadinya adalah gembala kambing domba, Tuhan angkat menjadi raja. Untuk sampai kepada destiny, puncak destiny, Daud melewati fase-fase yang sangat menyakitkan, ya, menderita gitu ya. Tapi ketika sampai puncak destiny, maka tercipta karakter yang takut akan Tuhan. Jadi Daud semakin dekat dengan Tuhan, sehingga Mazmurnya sampai hari ini banyak yang dipakai, sedangkan itu sudah ribuan tahun, ya. Dan Daud juga berdoa bahwa bahkan bukan kehendak Daud, ya, tapi ada kehendak Tuhan ketika kita mencintai didikan Tuhan, ya, bahwa kerajaannya tidak akan pernah putus, ya. Kerajaan Daud kekal sampai hari ini, dan terbukti bahwa Tuhan Yesus adalah keturunan Daud, dan hari ini Tuhan Yesus memerintah, dia raja di atas segala raja. Tapi kita bisa lihat bagaimana Saul diangkat Tuhan tanpa melalui proses, ya. Bisa saja Tuhan memakai, ya, cara seperti itu. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana Saul di ujung puncak destiny, dia takut kehilangan reputasi, takut kehilangan kedudukannya, sehingga banyak cara yang membuat Saul akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang salah. Bahkan Tuhan pun memalingkan muka, ya, karena ketika kita sampai ke puncak destiny tidak melewati proses, maka kita cenderung manusia kita yang muncul itu manusia kita, gitu ya. Kita takut kehilangan jabatan, kita takut tidak dibilang baik oleh rakyat dan sebagainya. Ada contoh lagi seperti Esther, ya. Esther diangkat menjadi ratu pasti dengan proses, ya. Dia anak yatim, dia hidup dengan pamannya, dia melalui proses, sehingga ketika dia sampai ke puncak destiny, dia adalah orang yang terlatih, teruji, bahkan dia menang di pertempuran hanya dengan berdelegasi, tanpa harus maju di medan peperangan. Dan Esther mendapat perkenanan, ya. Beda dengan Ratu Wasti yang langsung diangkat menjadi ratu. Dan di sini kita melihat lagi kecenderungan manusia ketika kita sampai ke puncak destiny tanpa proses, maka kita cenderung menikmati. Sampai di sini saja sharing saya tentang puncak destiny. Biarlah kita belajar. Mungkin kita adalah orang-orang yang sampai ke puncak destiny melewati proses. Bersyukurlah karena kita menjadi orang-orang yang terlatih dan teruji, dan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, maka kita harus melewati pemurnian. Tapi ketika ada orang-orang yang puncak destiny-nya dipercaya Tuhan banyak hal, berhati-hatilah, ya, bersyukurlah untuk kepercayaan itu, supaya jangan seperti Saul, jangan seperti
Ratu Asti. Oke, selamat siang. Jangan lupa makan siang. Tuhan Yesus memberkati.